Pemirsa, aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok menggerebek sebuah rumah di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat yang kerap dijadikan ajang praktik prostitusi. Dari rumah tersebut, polisi mengamankan sejumlah ABG serta seorang mucikari. Rumah yang sudah diintai polisi sejak beberapa waktu lalu sepintas seperti rumah kontrakan biasa. Namun saat di dalam, polisi menemukan 2 orang ABG dan seorang mucikari yang sedang bertransaksi mesum dengan tamunya. Sang mucikari yang juga seorang waria ini hanya bisa menangis saat polisi melakukan penggerebekan. Sementara itu para korban yang turut diamankan dalam penggerebekan ini juga turut menangis. Kedua korban berikut sang mucikari langsung digelandang petugas ke Mapolresta Depok untuk dimintai keterangan. Selain itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 6 buah telepon genggam serta uang sebesar 1 juta rupiah yang diduga hasil praktek prostitusi. Polisi mengancam sang mucikari dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi menduga masih ada lokasi lain di Depok, Jawa Barat yang kerap dijadikan ajang prostitusi dan korban trafficking. Polisi terus mengusut kasus terbongkarnya prostitusi kelas atas yang diduga melibatkan sejumlah selebritis. Tidak tertutup kemungkinan para pelanggan mucikari yang telah ditangkap juga berasal dari kalangan pejabat. Apalagi beberapa kali aparat hukum mengendus adanya gratifikasi seks di kalangan pejabat. Tim penelusuran Metro TV menelusuri jejak-jejak gratifikasi seks. Berikut adalah hasil liputannya. Ngompol udah ada, bos. Cuma kita munafik aja, pura-pura nggak tahu. Yang makanya juga banyak oknum pejabat kok, bisa bayar mahal, mana ada duit korup-korup udah bisa pakai itu. Apa yang pakai itu, Pak? Yang ngelarang-ngelarang prostitusi, supaya kasih tahu saya caranya. Karena saya dari kecil di zaman Nabi udah ada prostitusi. Begitulah kegeraman Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang kerap disapa Ahok ketika menanggapi fenomena prostitusi kelas atas yang ada di ibu kota. Orang nomor 1 DKI Jakarta ini pantas geram karena bisa jadi pengguna jasa prostitusi ini juga adalah para pejabat publik yang diduga menggunakan uang hasil korupsi. Polisi baru saja menangkap seorang mucikari yang memiliki begitu banyak daftar pekerja seks komersil alias PSK dengan tarif puluhan hingga ratusan juta per sekali kencan. Mereka disebut-sebut banyak berlatar belakang artis dan model. Sampai sekitar 200 juta. Dari minimal harganya? 5 juta. Dari 5 juta hingga 200 juta rupiah, gitu ya. Yang sering menjadi pelanggan dari artis tersebut atau model itu dari hasil bebas atau bisnis atau mungkin dari kalangan pemerintahan? Dari segala kalangan sih. Dari mana sih? Ya, dari segala kalangan. Mas bisa mengetahui kalau dia mempunyai uang gitu banyak 80 hingga 200 juta itu bagaimana biasa orang yang mau kenal ke saya biasa orang-orang yang berperform oke sih, orang-orang yang pasti sudah tahu dengan dia mau dengan siapa. Polisi menemukan fakta menarik terkait praktek prostitusi kelas atas. Para penyedia jasa prostitusi ini sangat berhati-hati dalam membidik pelanggan mereka, sehingga polisi pun harus lebih cerdik untuk mengungkapnya. Kenapa ini baru terungkap? Jadi jangan heran juga, karena memang ada prinsip kehati-hatian di dalam prakteknya ya, karena ini mungkin ya menyangkut uang yang begitu besar, kemudian juga privasi sangat dijaga, sehingga tidak mudah juga kita bisa masuk ke jaringan ini gitu ya. Metro TV mengkonfirmasi ke ICW yang banyak meneliti modus dan praktik korupsi di Indonesia. Rupanya jasa prostitusi kelas atas banyak digunakan sebagai bagian dari gratifikasi para pejabat. Ya, kalau dari pengamatan ICW memang sebenarnya fenomena gratifikasi seks sebenarnya sudah banyak muncul ya. Informasi-informasi yang kita dapat juga ada yang juga menyebutkan bahwa orang pejabat mendapatkan gratifikasi seks untuk misalnya memuluskan satu proyek pengadaan barang dan jasa misalnya, atau misalnya gratifikasi seks dimaksudkan untuk berkaitan dengan penanganan perkara yang itu dipegang khususnya oleh mereka-mereka yang bersatu sebagai penegak hukum.
Fenomena gratifikasi seks atau perilaku yang berkaitan dengan prostitusi ternyata juga menerpa politisi di DPR. Ya, saya kira fenomena terkait dengan urusan syahwat ini di DPR bukan barang baru ya. Beberapa kasus yang sempat muncul ke publik di DPR periode lalu, saya kira sudah sempat meramaikan diskusi publik waktu itu. Ada yang membuat video porno waktu itu, terus ada juga kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dugaan ya, yang terjadi antara anggota DPR dengan stafnya, dan yang lain lagi ada gratifikasi seks waktu itu disebut karena anggota DPR menerima hadiah perempuan gitu untuk balas jasa dari orang yang merasa dibantu oleh anggota DPR. Benarkah praktek gratifikasi seks atau sekedar penikmat jasa prostitusi kelas atas ini kerap terjadi di kalangan anggota DPR? Kami pun bertanya ke Ketua DPR dan beberapa anggota DPR. Saya yakin di DPR sudah tertib, ya, sudah melakukan suatu hal yang secara hati-hati, ya. Saya harapkan tidak ada masalah itu. Ya, pembicaraan orang ya, pembicaraan orang begitu. Cuman saya juga sulit menanggapi karena saya nggak mau melakukan hal-hal begitu. Gitu, agak-agak repot, itu privasi. Dan itu bisa kita buktikan enggak? Kalau ada yang bisa membuktikannya dan memang pantas untuk dibuktikan, ya dipersilakan gitu. Mantan model dan artis yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, Oki Asokawati, berupaya meluruskan stigma negatif yang menyebut artis atau model kerap berkecimpung di dunia prostitusi. Yang perlu kita luruskan saat ini menurut saya adalah artis yang melakukan tindakan prostitusi itu, menurut hemat saya mereka yogianya bukan artis profesional, tapi mereka mungkin memang sejatinya adalah PSK yang berkedok sebagai artis atau berkedok sebagai model. Kalau gratifikasi seks? Gratifikasi seks, hal ini memang pernah ya, dulu sempat mencuat begitu ya, tapi kan memang kemudian kendalanya susah untuk kemudian dibuktikan apakah itu gratifikasi atau bukan begitu. Kalau memang benar, prostitusi yang menjerat para pejabat adalah persoalan serius yang harus dibenahi oleh aparat penegak hukum. Apalagi para pejabat ini tidak malu menghabiskan ratusan juta uang rakyat hanya demi kenikmatan sesaat yang bernama prostitusi. Dari Jakarta, Anggi Hasiholan, M. Zuhal, Metro TV. Sehingga polisi pun harus lebih cerdik untuk mengungkapnya. Kenapa ini baru terungkap? Jadi jangan heran juga karena memang ada prinsip kehati-hatian di dalam prakteknya ya, karena ini mungkin ya menyangkut uang yang begitu besar, kemudian juga privasi sangat dijaga, sehingga tidak mudah juga kita bisa masuk ke jaringan ini gitu ya. Metro TV mengkonfirmasi ke ICW yang banyak meneliti modus dan praktik korupsi di Indonesia. Rupanya jasa prostitusi kelas atas banyak digunakan sebagai bagian dari gratifikasi para pejabat. Ya, kalau dari pengamatan ICW memang sebenarnya fenomena gratifikasi seks sebenarnya sudah banyak muncul ya. Informasi-informasi yang kita dapat juga ada yang juga menyebutkan bahwa orang pejabat mendapatkan gratifikasi seks untuk misalnya memuluskan satu proyek pengadaan barang dan jasa misalnya, atau misalnya gratifikasi seks dimaksudkan untuk berkaitan dengan penanganan perkara yang itu dipegang khusus oleh polisi. Baru saja menangkap seorang mucikari yang memiliki begitu banyak daftar pekerja seks komersil alias PSK dengan tarif puluhan hingga ratusan juta per sekali kencan. Mereka disebut-sebut banyak berlatar belakang artis dan model. Sampai sekitar 200 juta. Dari minimal harganya? 5 juta. Dari 5 juta hingga 200 juta rupiah gitu ya. Yang sering menjadi pelanggan dari artis tersebut atau model itu dari fasilitas atau bisnis atau mungkin dari kalangan pemerintahan? Dari segala kalangan sih. Dari mana sih? Dari segala kalangan.
Mas bisa mengetahui kalau dia mempunyai uang gitu banyak 80 hingga 200 juta itu, bagaimana biasa orang yang mau kenal ke saya, biasa orang-orang yang berperform oke sih, orang-orang yang pasti sudah tahu dengan dia mau dengan siapa. Polisi menemukan fakta menarik terkait praktek prostitusi kelas atas. Para penyedia jasa prostitusi ini sangat berhati-hati dalam membidik pelanggan mereka. Pemirsa, aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok menggerebek sebuah rumah di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat yang kerap dijadikan ajang praktik prostitusi. Dari rumah tersebut, polisi mengamankan sejumlah ABG serta seorang mucikari. Rumah yang sudah diintai polisi sejak beberapa waktu lalu sepintas seperti rumah kontrakan biasa. Namun saat di dalam, polisi menemukan 2 orang ABG dan seorang mucikari yang sedang bertransaksi mesum dengan tamunya. Sang mucikari yang juga seorang waria ini hanya bisa menangis saat polisi melakukan penggerebekan. Sementara itu para korban yang turut diamankan dalam penggerebekan ini juga turut menangis. Kedua korban berikut sang mucikari langsung digelandang petugas ke Mapolresta Depok untuk dimintai keterangan. Selain itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 6 buah telepon genggam serta uang sebesar 1 juta rupiah yang diduga hasil praktek prostitusi. Polisi mengancam sang mucikari dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi menduga masih ada lokasi lain di Depok, Jawa Barat yang kerap dijadikan ajang prostitusi dan korban trafficking. Mereka-mereka yang bersatu sebagai penegak hukum. Fenomena gratifikasi seks atau perilaku yang berkaitan dengan prostitusi ternyata juga menerpa politisi di DPR. Ya, saya kira fenomena terkait dengan urusan syahwat ini di DPR bukan barang baru ya. Beberapa kasus yang sempat muncul ke publik di DPR periode lalu, saya kira sudah sempat meramaikan diskusi publik waktu itu. Ada yang membuat video porno waktu itu, terus ada juga kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dugaan ya, yang terjadi antara anggota DPR dengan stafnya, dan yang lain lagi ada gratifikasi seks waktu itu disebut karena anggota DPR menerima hadiah perempuan gitu untuk balas jasa dari orang yang merasa dibantu oleh anggota DPR. Benarkah praktek gratifikasi seks atau sekedar penikmat jasa prostitusi kelas atas ini kerap terjadi di kalangan anggota? Polisi terus mengusut kasus terbongkarnya prostitusi kelas atas yang diduga melibatkan sejumlah selebritis. Tidak tertutup kemungkinan para pelanggan mucikari yang telah ditangkap juga berasal dari kalangan pejabat. Apalagi beberapa kali aparat hukum mengendus adanya gratifikasi seks di kalangan pejabat. Tim penelusuran Metro TV menelusuri jejak-jejak gratifikasi seks. Berikut adalah hasil liputannya. Ngompol udah ada, bos. Cuma kita munafik aja, pura-pura nggak tahu. Yang makanya juga banyak oknum pejabat kok. Bisa bayar mahal, mana ada duit korup-korup udah bisa pakai itu. Apa yang pakai itu, Pak? Yang ngelarang-ngelarang prostitusi, supaya kasih tahu saya caranya. Karena saya dari kecil, di zaman Nabi udah ada prostitusi. Begitulah kegeraman Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang kerap disapa Ahok ketika menanggapi fenomena prostitusi kelas atas yang ada di ibu kota. Orang nomor 1 DKI Jakarta ini pantas geram karena bisa jadi pengguna jasa prostitusi ini juga adalah para pejabat publik yang diduga menggunakan uang hasil korupsi.